Baik, kami dari kelompok 2 akan membawakan materi yang berjudul Metode Penjadwalan CPU Lanjutan. Video presentasi ini kami tampilkan sebagai isi dari laporan yang telah kami buat. Namun sebelum itu, izinkan masing-masing kami dari anggota kelompok untuk memperkenalkan diri kami. Lanjut. Oke, baik. Sebelumnya, perkenalkan nama saya I Gusti Agung Gede Raditya Pradana dengan 3 digit NIM akhir 011 dari kelas A. Lanjut teman saya. Perkenalkan, nama saya Made Satyakinanta dengan 3 digit NIM akhir 013 dari kelas A. Lanjut teman saya. Perkenalkan, nama saya I Gusti Ngurah Agung Yuda Dharma dengan 3 digit NIM akhir 014 dari kelas A. Dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Lutfi Hanafi dengan digit NIM akhir 148 dari kelas A. Dan teman kami Yan Peter Israel Rumere yang akan menampilkan videonya nanti. Lanjut. Oke, metode pertama yang akan kami bawakan adalah Highest Response Ratio Next atau HRRN. Lanjut. Nah, jadi pertama kita harus mengetahui apa definisi dan konsep dasar dari Highest Response Ratio Next atau disingkat HRRN. Jadi HRRN ini adalah algoritma penjadwalan CPU yang bersifat non-preemptive. Jadi proses ini tidak dapat dihentikan sebelum selesai dieksekusi. Algoritma ini menentukan proses yang akan dijalankan berdasarkan nilai response ratio atau RR yang tertinggi. Di gambar di PowerPoint ada rumus dari RR, yaitu RR sama dengan W plus S per S. Nah, jadi pada rumus di samping, W adalah waiting time atau waktu tunggu proses di ready queue. Sedangkan S adalah service time atau burst time atau waktu eksekusi proses. Nah, jadi semakin lama satu proses menunggu, maka nilai RR akan semakin besar sehingga peluang proses tersebut untuk dieksekusi juga semakin meningkat. Nah, HRRN ini menggabungkan konsep shortest job first atau SJF yang kita sudah pelajari sebelumnya dengan mekanisme aging. Proses dengan waktu eksekusi singkat tetap diprioritaskan. Tetapi, proses yang menunggu terlalu lama juga akan memperoleh prioritas yang lebih tinggi, sehingga dapat mengurangi situasi yang bernama starvation. Tujuan utama algoritma ini adalah untuk menciptakan penjadwalan yang lebih adil serta mengoptimalkan rata-rata waktu tunggu proses. Lanjut. Nah, jadi bagaimana sih cara kerja algoritma secara sistematis? Jadi, algoritma Highest Response Ratio Next atau HRRN bekerja dengan memilih proses yang memiliki nilai response ratio atau RR yang tertinggi dari kumpulan proses yang siap dieksekusi atau ready queue. Proses yang telah dipilih akan dijalankan hingga selesai karena HRRN ini sifatnya itu non-preemptive. Nah, jadi nilai response ratio dihitung menggunakan rumus di atas, yaitu RR sama dengan W plus S per S. Lanjut. Nah, jadi supaya lebih jelas lagi, berikut bagaimana langkah-langkah sistematis cara kerja HRRN. Jadi yang pertama, kita inisialisasi terlebih dahulu data proses. Lalu kita tentukan setiap proses yang meliputi arrival time, AT, dan burst time, BT. Nah, yang kedua kita menentukan waktu awal, current time. Waktu selalu dimulai dari 0 atau dari waktu kedatangan proses yang pertama. Lanjut, yang ketiga, kita memilih proses dalam ready queue. Lalu, kita ambil seluruh proses yang sudah datang, AT kurang dari sama dengan current time, dan belum dieksekusi. Lalu, proses berikutnya kita menghitung waiting time atau W untuk setiap proses dalam ready queue dengan rumus W sama dengan current time dikurang arrival time. Lalu, yang kelima, kita akan menghitung response ratio atau RR. Kita hitung nilai RR untuk setiap proses menggunakan rumus HRRN yang sudah tadi saya paparkan. Nah, lalu yang keenam, kita akan menentukan proses prioritas. Kita pilih proses dengan nilai RR yang tertinggi. Yang ketujuh, kita akan melakukan eksekusi proses.
kita jalankan proses tersebut hingga selesai, atau yang kita bisa sebut dengan non-preemptive. Nah, lalu kita update current time. Jadi rumus dari current time adalah current time ditambah burst time. Lalu terakhir kita akan mengulangi proses. Ulangi langkah 3-7 hingga semua proses selesai dieksekusi. Lanjut. Nah, sekarang kita akan masuk ke simulasi kasus HRRN. Nah, pada gambar yang kalian bisa lihat di PowerPoint, nah, diketahui tabel proses sebagai berikut. Jadi di sana ada proses ID. Jadi di sini kita ada 6 proses. Kita ada arrival time AT seperti gambar di atas, 0, 2, 4, 5, 7, dan 8. Lalu burst time-nya ada 4, 7, 9, 11, 13, dan 15. Nah, nanti kita akan mencari completion time, turnaround time, waiting time, serta response time-nya. Lanjut. Nah, jadi karena P1 memiliki waktu kedatangan yang paling pertama, maka P1 akan langsung diproses. Berikut adalah Gantt chart pertama dari simulasi kasus HRRN. Nah, jadi pada Gantt chart ini karena P1 itu dia pertama datang, jadi dia akan menjadi proses yang paling pertama. Nah, seperti yang kalian lihat di sini, P1 itu waktunya 0. Lalu P2 datang di waktu kedua, dan terakhir ke P4 datang waktu ketiga. Jadi ada 2 proses yang menunggu. Nah, sebelum kita menghitung response ratio, kita tentukan terlebih dahulu waiting time-nya dari P2 dan P3. Jadi P2 itu waiting time-nya itu 4 dikurang 2, hasilnya 2, dan P3 4 dikurang 4 hasilnya 0. Nah, lalu setelah itu kita bisa menentukan RR dari masing-masing P2 dan P3. Jadi di sini rumusnya itu adalah 2 ditambah 7 dibagi 7. Hasilnya itu 1,29. Ini harusnya di sini 2 ditambah 7 per 7. Jadi hasilnya 1,29. Nah, lalu untuk P3 itu hasilnya 0 ditambah 9 per 9. Jadi 9 ditambah 9 hasilnya 0 ditambah 9 hasilnya 9, lalu dibagi 9 hasilnya 1. Lanjut. Nah, jadi berdasarkan hasil tadi, RR dari P2 itu dia tuh jauh lebih besar dari P3. Maka P2 akan diprioritaskan terlebih dahulu. Sehingga Gantt chart-nya menjadi sebagai berikut. Jadi P2 itu masuk, dan dia itu karena nilainya lebih besar, maka dia akan masuk ke proses terlebih dahulu. Nah, seperti yang kalian lihat di sini ada sekitar 3 proses yang masuk dalam rentang waktu P2 berjalan. Nah, jadi di saat P2 selesai, maka berhenti di waktu ke-11, ada 4 proses yang menunggu, yaitu P3, P4, P5, dan P6. Lanjut. Nah, sebelum kita menghitung RR, kita akan menghitung waiting time dari P3, P4, P5, dan P6. Jadi seperti tadi, P3 itu 11 kurang 4, 7, P4 11 kurang 5, 6, P5 11 kurang 7, 4, P6 11 kurang 8, 3. Nah, lalu setelah itu kita bisa menentukan RR dari masing-masing P3, P4, P5, dan P6. P3 itu dia itu 7 tambah 9 dibagi 9 hasilnya 1,78. P4 itu 6 ditambah 11 dibagi 11 hasilnya 1,55. Proses 5 P5 itu 4 ditambah 13 dibagi 13 hasilnya 1,31. P6 hasilnya 3 plus 15 dibagi 15 hasilnya 1,20. Nah, jadi P3 ini memiliki nilai RR yang jauh lebih besar dari 3 proses lainnya. Maka P3 akan didahulukan. Maka Gantt chart-nya menjadi seperti berikut. Lanjut. Nah, kita akan terus ulangi prosesnya sampai selesai. Berikut adalah prosesnya. Jadi, sekarang proses berikutnya P4 20 kurang 5, 15. P5 20 dikurang 7 itu 13. P6 20 dikurang 8 itu 12. Lalu kita cari RR-nya lagi. P4 15 ditambah 11 dibagi 11 hasilnya 2,36. Lalu P5 13 ditambah
13. Jadi hasilnya 26. Lalu kita akan bagi dengan 13, hasilnya menjadi 2. P6 hasil prosesnya 12 tambah 15 dibagi 15, hasilnya 1,8. Nah, dikarenakan P4 memiliki RR yang tertinggi, maka Gantt chart-nya seperti berikut. P4 akan masuk. Lanjut. Nah, terus kita akan ulangi lagi prosesnya sampai selesai kembali. Berikut adalah prosesnya. Jadi sisa 2 proses, P5 31 kurang 7 sama dengan 24, P6 31 kurang 8 sama dengan 23. Lalu kita cari RR-nya. P5 itu 24 ditambah 13 dibagi 13. Hasilnya 2,85. Lalu P6 itu 23 ditambah 15 dibagi 15. Hasilnya 2,53. Nah, yang tadi hasilnya P5 itu 2,85, P6 itu 2,53. Maka P5 itu memiliki nilai RR tertinggi. Maka Gantt chart-nya seperti ini. P5 akan masuk. Nah, lanjut. Nah, jadi sisa P6. Maka sekarang kita akan masukkan P6. Nah, jadi P6 itu 44 kurang 8. Hasilnya 36. RR-nya 36 tambah 15 bagi 15 sama 3,4. Nah, dikarenakan P6 ini sisa sendiri dan tidak ada proses lainnya untuk dikomparasikan, maka P6 akan langsung masuk. Nah, jadinya ini adalah hasil akhir dari Gantt chart-nya. Lanjut. Nah, CT completion time dari proses ini adalah 4, 11, 20, 31, 44, dan 59. Mungkin bisa di slide sebelumnya. Nah, completion time ini adalah waktu dari proses itu selesai. Jadi di sini 4 itu P1 itu selesai di urutan keempat, P2 di 11, P3 di 20, P4 di 31, P5 di 44, P6 di 59. Seperti itu. Lanjut 2 slide berikutnya. 1, 2. Oke. Nah, sekarang kita akan mencari TAT dan WT. Berikut adalah rumus dan hasilnya. Jadi TAT itu rumusnya itu CT dikurang AT, WT itu TAT dikurang BT. Dan pada gambar ini adalah hasilnya. Seperti yang kalian lihat, TAT P1 4 kurang 0 4, P2 11 kurang 29 dan seterusnya. WT itu P1 4 kurang 40, P2 9 kurang 72, P3 16 kurang 97 dan seterusnya. Response time itu sama dengan waiting time, jadi hasilnya itu sama. Lanjut. Nah, jadi tabel akhir prosesnya adalah sebagai berikut. Ini adalah tabel lengkap dari contoh simulasi kasus yang saya paparkan. Lanjut. Nah, dengan demikian rata-rata turnaround time dan waiting time adalah TAT. Jadi tadi ada total 6 proses. 4 tambah 9 tambah 16 tambah 26 tambah 37 tambah 51. Nah, hasilnya itu dibagi berapa jumlah proses tadi, yaitu 6. Jadi turnaround time-nya itu rata-rata itu 23,83. Nah, sedangkan WT jadi tadi ada 6 juga. Ada 0 tambah 2 tambah 7 tambah 15 tambah 24 tambah 36. Lalu hasilnya itu dibagi 6, hasil akhirnya adalah 14. Itu adalah rata-rata TAT dan WT. Jadi bisa dilanjut. Nah, sekarang kita analisis kelebihan dan kekurangan. Jadi algoritma Highest Response Ratio Next HRRN dirancang untuk menghasilkan penjadwalan CPU yang lebih seimbang dengan mempertimbangkan waktu tunggu dan waktu eksekusi proses. Pendekatan ini memberikan sejumlah kelebihan, namun juga memiliki keterbatasan dalam penerapannya. Lanjut. Nah, kelebihannya yang pertama dapat mengurangi starvation. HRRN secara efektif mengatasi masalah starvation yang sering terjadi pada algoritma seperti SJF. Hal ini karena nilai prioritas proses akan meningkat seiring bertambahnya waktu tunggu. Semakin besar nilai W atau waiting time, maka semakin besar pula response ratio, sehingga proses yang lama menunggu tetap akan mendapatkan giliran eksekusi. Nah, yang kedua, menyeimbangkan proses pendek dan panjang. HRRN tidak hanya mengutamakan proses dengan burst time kecil, tetapi juga mempertimbangkan proses yang sudah lama menunggu. Dengan demikian, proses pendek tetap cepat dieksekusi dan proses panjang tidak diabaikan. Yang ketiga, fairness, keadilan yang lebih baik. Nah, jadi karena prioritas ini bersifat dinamis, setiap proses memiliki peluang yang adil untuk dieksekusi. Sistem tidak hanya berpihak pada proses tertentu saja. Jadi, yang keempat, performa lebih baik dari FCFS. Nah, dibandingkan dengan first come first serve atau FCFS,
HRRN umumnya menghasilkan rata-rata waiting time yang lebih kecil dan rata-rata TAT yang lebih optimal. Demikian untuk kelebihannya, lanjut untuk kekurangannya. Nah, jadi kekurangannya adalah perhitungan jadi jauh lebih kompleks. HRRN memerlukan perhitungan nilai response ratio untuk setiap proses setiap kali akan memilih proses berikutnya. Hal ini membuat overhead sistem meningkat dan membuat implementasi jauh lebih rumit dibanding sistem lainnya seperti FCFS. Yang kedua, tidak cocok untuk sistem real time. Karena HRRN bersifat non-preemptif, proses yang sedang berjalan tidak dapat dihentikan. Akibatnya, sistem HRRN tidak cocok untuk proses yang sifatnya mendesak dan membutuhkan waktu tanggap cepat. Yang ketiga, perlu adanya informasi burst time. Nah, di HRRN ini kita itu kan perlu informasi waktu eksekusi atau burst time dari setiap proses. Nah, nyatanya dalam praktiknya itu, burst time tidak selalu dapat diprediksi secara akurat, sehingga kesalahan estimasi dapat mempengaruhi hasil penjadwalan. Yang terakhir, kurangnya optimal untuk sistem interaktif. Dalam sistem interaktif, misalnya sistem dengan banyak input pengguna, HRRN kurang optimal dikarenakan pengguna perlu mendapatkan respon yang cepat. Dan HRRN bisa terasa lambat karena harus menunggu proses selesai terlebih dahulu. Lanjut. Nah, sekarang kita akan memasuki FSS Fair Scheduling. Demikian dari saya, Gusti Agung Diraditya Pradana dengan NIM 011. Sekarang saya akan lanjut ke teman saya. Terima kasih. Terima kasih atas waktu dan diberikan. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Lutfi Hanafi dengan 3 digit akhir 148. Hari ini saya akan menjelaskan Fair Share Scheduling atau FCSS, di mana definisi dan konsep besar yaitu Fair Share Scheduling atau FSS merupakan teknik penjadwalan CPU. Sistem operasi yang dimaksud untuk menyeimbangkan pengguna sumber daya komputer untuk semua pengguna atau grup penggunaan. FSS tidak hanya memperhatikan jumlah proses yang sedang berjalan, tetapi juga memperhatikan siapa yang memiliki proses tersebut, sehingga setiap pengguna akan mendapatkan hak akses CPU berdasarkan batas waktu yang sudah diterapkan oleh sistem. Secara umum, penggunaan yang menjalankan banyak proses biasanya mendapatkan akses CPU lebih banyak dibanding pengguna lain. Hal ini menyebabkan pengguna lain akan mengalami delay dalam menjalankan program mereka. Fair Share Scheduling dirancang untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan melakukan pembagian CPU secara proporsional, bukan dikuasai oleh penggunaan tertentu. Konsep dasar Fair Scheduling merupakan salah satu metode penjadwalan di mana pemakai CPU dilakukan secara adil berdasarkan pemakai atau kelompok pemakai tersebut, tidak berdasarkan jumlah proses yang berjalan. Di algoritma penjadwalan konvensional, user yang mengoperasikan proses lebih banyak biasanya akan diberi jatah pemakai CPU yang lebih banyak. Hal ini berdasarkan pemakai lainnya bisa tertunda untuk menjalankan programnya. Fair Scheduling System terlebih dahulu mengetahui siapa yang mempunyai fair tersebut. Lalu CPU dipisahkan berdasarkan jatah mereka. Dengan demikian, sistem pemakai dapat menikmati pemakai CPU yang secara seimbang. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan cara kerja algoritma secara sistematis. Algoritma Fair Share Scheduling atau FCSS bekerja dengan membagi penggunaan CPU secara adil berdasarkan pengguna atau kelompok penggunaan. Berbeda dengan algoritma penjadwalan konvensional, FCSS tidak hanya mempertimbangkan proses, tetapi juga memperhatikan siapa pemilik proses tersebut. Setiap user diberikan jatah CPU share tertentu sehingga tidak ada satu user yang mendominasi penggunaan CPU. Nilai CPU share scheduling menggunakan rumus yaitu CPU share sama dengan bobot user dibagi total bobot dikali 100%. Berikut ini bagaimana langkah-langkah sistematis cara kerja Fair Share Scheduling. Yang pertama, kita inisiasi terlebih dahulu data proses. Tentukan setiap proses yang meliputi arrival time
burst time, serta user memiliki proses tersebut. Yang kedua, menentukan bobot atau setiap user, di mana setiap user diberikan nilai tertentu sesuai kebijakan sistem. Yang ketiga, menghitung total bobot seluruh user, kemudian menentukan CPU share masing-masing user menggunakan rumus fair scheduling. Yang keempat, menentukan waktu awal. Waktu selalu dimulai dari 0 atau dari waktu kedatangan proses yang pertama. Yang kelima, memilih proses dalam Dairy Queen. Lalu, kita ambil seluruh proses yang sudah datang. T kurang dari correct time dan belum dieksekusi. Kemudian dikelompokkan berdasarkan user. Yang keenam, menentukan user yang dieksekusi, yaitu user yang masih memiliki jatah CPU dan belum melebihi penggunaan yang seterusnya. Yang ketujuh, memilih proses dari user tersebut. Jika terdapat lebih dari satu proses, maka digunakan algoritma tambahan seperti round robin atau FCFS. Yang ke-8, eksekusi program. Jalankan proses tersebut sesuai aturan, misalnya menggunakan kuantum jika round robin. Yang ke-9, menentukan prioritas selanjutnya. User yang masih berada di bawah jatah CPU akan diprioritaskan dibanding user yang telah melebihi jatahnya. Yang ke-10, mengulangi proses. Ulangi langkah 5-10 hingga semua proses selesai dieksekusi. Baik, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Igusti Ngurah Agung Dharma dengan 3 digit yang akhir 014 akan memaparkan materi mengenai simulasi kasus. Pertama, diketahui tabel proses sebagai berikut. Kita memiliki user A, user B, dan user C. User A dengan PID P1 dan juga P3, lalu user B dengan PID-nya P2, dan user C dengan PID-nya 4. Dengan arrival time-nya sama-sama 0 di sini, dan memiliki burst time masing-masing. P1 memiliki burst time 4, P2 burst time-nya 3, lalu P3 burst time-nya 2, dan P4 burst time-nya 2. Lalu di sini diketahui juga pada soal bobot usernya, A memiliki bobot 2, B memiliki bobot 1, dan C memiliki bobot 1. Next. Maka CPU usernya adalah sebagai berikut. Kita terapkan rumus bobot user dibagi total bobot dikali 100%. Maka dari itu kita dapatkan A dengan total bobotnya 2 per 4, yakni 4 itu merupakan total bobot, dikali dengan 100% menghasilkan 50%. Lalu B 1 per 4 sehingga menghasilkan 25%. Begitu juga dengan C 1 per 4 kali 100 sehingga menghasilkan 25%. Sehingga urutan prioritas user adalah sebagai berikut. A, B, lalu C. Karena semua proses memiliki arrival time sama dengan 0, maka seluruh proses langsung masuk ke ready queue. Lalu pada user A terdapat lebih dari satu proses, P1 dan P3. Sehingga digunakan algoritma round robin untuk mengatur eksekusi proses dalam user tersebut. User A mendapatkan 2 kali giliran karena memiliki bobot lebih besar dibandingkan user lainnya. Dan untuk implementasi pada Gantt chart sebagai berikut. Langkah pertama, user A mendapat giliran pertama, maka proses P1 kita jalankan. P1 dijalankan, lalu dengan antrian P2 user B dengan burst time 3, lalu ada P3 user A dengan burst time 2, lalu ada P4 user C dengan burst time 2. Next. Langkah berikutnya, user A mendapat giliran kedua karena user A memiliki bobot sebesar 2. Di sini P3 user A mendapatkan jatah kembali, yakni P3A dengan burst time 2. Lalu pada P3 berjalan, kita memiliki antrian P2 user B dengan burst time 3, lalu P4 user C dengan burst time 2, dan sisa dari eksekusi P1 yang belum sempurna, belum keseluruhan tereksekusi dengan sisa burst time 2. Lalu berikutnya, langkah 3, user B mendapatkan giliran, maka proses P2 dijalankan. Di sini P2B dijalankan dengan burst time 3 dengan memiliki queue di bawahnya yaitu P4 user C dengan burst time 2 dan P1 user A dengan burst time 2. Next.
Lalu langkah berikutnya, user C mendapat giliran, maka proses P4 dapat kita jalankan. Di sini proses P4 user C dengan berstem 2 sudah kita jalankan, dan tersisa antrean P1 user A dengan berstem 2 dan P2 user B dengan berstem 1. Langkah 5, kita tinggal mengeksekusi sisa proses, dilanjutkan ke sisa berstemnya. P1 sisa 2, maka kita jalankan P1 terlebih dahulu. Jadi P1 dijalankan dari waktu ke-8 hingga waktu ke-10. Lalu P2 sisa 1 dijalankan dari waktu ke-10 hingga waktu ke-11, sehingga menghasilkan Gantt sebagai berikut. Next. Maka terciptalah pada proses sebagai berikut. Pertama, kita mencari completion time-nya dulu, yakni P1 selesai pada detik ke-10, P2 selesai pada detik ke-11, P3 selesai pada detik ke-4, dan P4 terselesaikan pada detik ke-8. Lalu pada waiting time, cara menghitungnya adalah CT atau complete time dikurang AT arrival time, lalu dikurang burst time. Karena di sini AT-nya 0 atau arrival time-nya 0, maka kita kurangkan CT dengan BT, complete time dan burst time. Jadi kita kurangin P1-nya 10 dikurang 4 sama dengan 6. Kita telah tuliskan di sana. Waiting time-nya 6. Lalu di P2 11 kurang 3, waiting time-nya 8. Lalu P3 waiting time-nya adalah 4 kurang 2 sama dengan 2. Dan P4 8 kurang 2, waiting time-nya sama dengan 6. Lalu untuk turnaround time atau TAT, rumusnya adalah CT completion time dikurang arrival time. P1 TAT-nya 10 dikurang 0, karena di sini arrival time-nya semua sama dengan 0, jadi kita tinggal tulis saja completion time-nya sebagai turnaround time. Jadi menghasilkanlah berikut turnaround time 10, 11, 4, dan juga 8, sehingga menghasilkan tabel lengkap sebagai berikut. Next. Nah, berikutnya saya akan membahas mengenai kelebihan dan juga kekurangan dari Verser scheduling. Yang pertama yakni dari aspek keadilan. Jadi, apa sih yang dimaksudkan dengan keadilan di sini? Jadi, VSS memastikan setiap user itu mendapatkan jatah CPU sesuai dengan bobot yang telah ditentukan. Artinya apa? Tidak ada user yang bisa menguasai seluruh CPU meskipun dia telah menjalankan banyak proses. Lalu berikutnya yang kedua, yakni pencegahan kelaparan atau starvation prevention. Artinya apa? Dalam VSS, tiap user mendapatkan jatah CPU sehingga tidak ada proses yang menunggu terlalu lama tanpa dieksekusi. Lalu berikutnya ada prediktabilitas. Artinya, karena pembagian CPU berdasarkan bobot, kita bisa memperkirakan berapa banyak CPU yang akan didapat oleh setiap user. Misalnya kalau bobot A mendapatkan 50%, maka kita tahu kira-kira dia akan dapat setengah waktu CPU, seperti itu. Lalu berikutnya ada scalability. Jadi VSS itu akan tetap bekerja dengan baik meskipun jumlah user atau proses bertambah banyak. Karena sistem hanya perlu mengatur bobot, bukan setiap proses satu persatu. Lalu berikutnya ada optimasi penggunaan sumber daya. Yang dimaksud adalah CPU tidak akan terbuang sia-sia karena selalu dialokasikan ke user yang masih membutuhkan. Itu dia untuk kelebihan dari FSS. Berikutnya kita akan membahas kekurangannya, yakni overhead komputasi. Artinya sistem harus terus menghitung penggunaan CPU dan juga jatah setiap user. Lalu berikutnya adalah kompleksitas implementasi. Dibanding algoritma sederhana seperti FCFS atau round robin, FSS lebih sulit dibuat karena harus tracking user dan harus hitung bobot. Jadi ini akan membuat dia lebih rumit di level sistem operasi. Berikutnya adalah keterbatasan pada sistem real time. Artinya apa? VSS itu tidak cocok untuk sistem real time karena tidak menjamin proses tertentu langsung dijalankan tepat waktu. Berikutnya adalah kesulitan dalam penyesuaian bobot, yakni menentukan bobot yang tepat untuk setiap user itu tidak mudah, karena jika kita salah menghitungnya, maka ada user yang terlalu dominan atau ada yang kekurangan CPU, jatah CPU seperti itu. Lalu yang terakhir, efektivitas terbatas pada beban tertentu. FSS paling efektif di sistem multi-user, karena dia akan kurang optimal jika hanya satu user atau beban kerjanya tidak seimbang. Jadi, simpulannya,
Fair share scheduling memberikan keadilan dalam penggunaan CPU dengan membagi sumber daya berdasarkan user, namun memiliki kelemahan dalam kompleksitas dan overhead sistem. Oleh karena itu, FSS lebih cocok digunakan pada sistem multi-user dibandingkan sistem real-time. Itu dia penjelasan dari saya mengenai simulasi dan juga analisis kelebihan dan kekurangan dari fair share scheduling. Untuk penjelasan berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih untuk waktu dan kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu mengenai definisi dan konsep dasar dari multi-level QEW atau MLQ itu sendiri. Multi-level QEW atau MLQ ini adalah jenis penjadwalan yang diterapkan di level sistem operasi dengan tujuan untuk memisahkan tipe-tipe proses agar dapat dikelola dengan lebih baik. Proses ini dikelompokkan ke dalam beberapa antrian berdasarkan parameter yang sudah diketahui seperti prioritas, memori, atau tipe proses. Selanjutnya, ada definisi dan konsep dasar, yaitu MLQ tidak dapat menggunakan satu ready QEW tunggal, namun proses dibagi ke dalam beberapa antrian, di mana setiap antrian memiliki kebijakan dan penjadwalannya sendiri. Yang pertama adalah pengelompokan proses. Pengelompokan proses ini berdasarkan jenis, yaitu jenis sistem, interaktif, foreground, dan background. Yang kedua adalah algoritmanya berbeda, yang dimana tiap antrian punya scheduling sendiri seperti RR, FCFS, dan SJF. Yang ketiga adalah prioritasnya hierarki. QEW berprioritaskan tinggi biasanya dijalankan terlebih dahulu. Yang keempat adalah penetapan permanen, yang dimana proses tetap di satu antrian dan tidak berpindah. Yang kelima ada preemption, yang dimana proses prioritas tinggi bisa langsung menggantikan proses lebih rendah. Yang terakhir ada akses CPU, yaitu QEW bawah jalan jika QEW atas kosong. Kemudian ada struktur antrian pada MLQ itu sendiri. Yang pertama QEW 1, sistem proses, yaitu proses sistem prioritas tinggi yang dinamakan FCFS. Yang kedua ada interaktif proses, yaitu round robin. Yang ketiga ada foreground user proses, yaitu SJF. Yang keempat ada background batch proses, yaitu FCFS. Yang kelima adalah low priority proses, yaitu prioritas terendah, yaitu FCFS. Kemudian ada cara kerja sistematis MLQ. Yang pertama yaitu bagi ready QEW menjadi beberapa antrian, yaitu ready QEW dibagi menjadi antrian terpisah untuk setiap kelas proses. Misalnya 3 proses, yaitu sistem proses, interaktif proses, dan batch proses. Masing-masing memiliki antriannya sendiri. Yang kedua adalah tentukan algoritma penjadwalan untuk setiap antrian, yang dimana setiap antrian memiliki algoritmanya sendiri. Misalnya antrian 1 dan antrian 2 menggunakan round robin, sementara antrian 3 menggunakan FCFS. Yang ketiga adalah tetapkan proses antrian secara permanen, yang dimana setelah ditetapkan proses dipetakan secara permanen ke antrian tertentu. Penetapan ini biasanya didasarkan pada faktor seperti prioritas, sumber daya, atau karakteristik proses. Yang keempat ada tentukan penjadwalan antrian. Terdapat 2 cara untuk menentukan antrian mana yang mendapat CPU, yaitu metode 1 dengan fixed priority preemptive scheduling. Setiap antrian memiliki prioritas absolut di atas antrian yang lebih rendah. Misalnya urutan prioritas antrian 1, antrian 2, dan antrian 3. Maka tidak ada proses antrian batch antrian 3 yang bisa berjalan kecuali antrian 1 dan 2 kosong. Jika proses batch sedang berjalan dan proses sistem atau interaktif masuk ke ready QEW, berarti proses batch tersebut langsung di-preempt. Yang kedua yaitu time switching, yang dimana setiap antrian mendapatkan proses waktu CPU tertentu. Misalkan antrian 1 mendapat 50%, antrian 2 mendapat 30%, dan antrian 3 mendapat 20% dari total waktu CPU. Terus ada eksekusi proses berdasarkan prioritas antrian, yang dimana antrian berprioritas tinggi selalu dieksekusi terlebih dahulu. Setelah antrian tersebut kosong, CPU berpindah antrian ke
berprioritas lebih rendah berikutnya. Hal ini memastikan proses interaktif mendapatkan respon cepat, sementara proses batch tetap dapat diselesaikan di antrian bawah. Yang berikutnya ada tangani preemption. Jika ada proses baru berprioritas tinggi, yang dimaksudkan adalah proses berprioritas tinggi dapat menginterupsi proses prioritas rendah yang sedang berjalan. Ini memastikan proses kritis tidak tertunda di belakang tugas yang tidak penting. Yang terakhir yaitu proses selesai dan keluar dari sistem. Proses ini interaktif dan sistem dapat mendapatkan prioritas lebih tinggi sehingga menghasilkan waktu respon yang lebih baik untuk tugas yang berpusat pada pengguna. Setelah selesai dieksekusi, proses keluar dari sistem. Sekian dan terima kasih dari penjelasan saya. Perkenalkan, nama saya Madesa Fekinanta dengan 3 digit NIM akhir 013. Kali ini saya akan membahas untuk simulasi kasus, yang dimana terdapat data proses. Jadi terdapat data yang awal itu adalah PID atau proses ID. Jadi ada P1, 2, dan 3, dan 4. Lalu masing-masing proses ini memiliki arrival time sebesar 0, 1, 2, 3. Selanjutnya ada burst time sebesar 5, 7, 10, dan 4. Jadi masing-masing antrian ini, masing-masing proses ini memiliki antrian yang bernama Q1, Q2, Q3, dan Q1. Nah, jadi antrian ini artinya apa? Jadi kita baca di struktur Q, yang dimana Q1 itu adalah sistem proses, yang dimana menggunakan sistem round robin dengan time quantum sebesar 4 ms. Lalu Q2 menggunakan transitive proses yang menggunakan algoritma FCFS, first come first serve. Dan terakhir yaitu Q3 batch proses yang menggunakan sistem algoritma FCFS. Nah, lanjut, di sini ada aturan prioritas Q. Yang pertama, Q1 memiliki prioritas yang tertinggi, lalu Q2 memiliki prioritas menengah, dan Q3 memiliki prioritas terendah. Yang terakhir, jika proses pada Q lebih tinggi datang, proses Q bawah dihentikan sementara. Selanjutnya, jadi di sini kita akan lanjut ke membuat gancarnya. Jadi pada langkah pertama, jadi pada time 0, P1 berjalan pada Q1. Lalu T1, P2 datang, lalu T2, P3 datang, dan T3 itu P4 masuk ke dalam Q1. Dan pada T4, kuantum P1 habis, dan CPU berpindah ke P4. Jadi gancarnya seperti ini. Lanjut. Nah, langkah kedua, jadi pada time 8, proses 4 itu sudah selesai, sehingga dilanjutkan lagi dengan P1 yang melanjutkan sisa eksekusi dan selesai pada T9. Berikut adalah gancarnya. Lanjut. Itu adalah langkah ketiga. Jadi pada time 9, CPU menjalankan P2 dari Q2 sehingga selesai pada T sama dengan 19. Jadi selesai pada time 19. Karena Q2 ini menggunakan algoritma first come first serve, yang dimana ketika dia datang langsung dihabiskan sesuai dengan burst time. Jadi seperti ini gancarnya. Lalu langkah keempat yang terakhir, pada time 19, CPU menjalankan P3 dari Q3 hingga selesai pada time ke-32. Karena menggunakan algoritma first come first serve, jadi pada saat P3 ini datang, dia langsung dihabiskan sesuai dengan burst time. Sehingga gancarnya seperti ini. Lanjut. Nah, jadi di sini kita mendapatkan hasil gancarnya. Kemudian dari hasil gancar ini kita bisa membuat tabel dari hasil akhirnya. Jadi tabel hasil akhir ini terdapat completion time, turnaround time, dan juga waiting time. Yang dimana completion time ini dapat dari waktu akhir proses itu selesai dilakukan. Jadi pada P1 ini proses P1 selesai pada time 9. Lalu proses kedua dia selesai pada time 19. Proses ketiga selesai pada time 26. Dan proses yang terakhir yaitu proses 4 selesai pada time ke-8. Lalu sini ada turnaround time. Yang dimana turnaround time itu didapat dari completion time
dikurang dengan arrival time. Jadi pada P1, 9 dikurang 0, jadi hasilnya 9. Lalu pada P2, 19 kurang 1 itu hasilnya 18. Lalu pada P3, 26 dikurang 2 itu 24. Dan terakhir pada P4 itu 8 dikurang 3 hasilnya 5. Lanjut di sini ada waiting time. Waiting time ini didapat dari turnaround time dikurangi dengan burst time. Jadi pada P1 9 kurang 5 itu 4. 18 kurang 7 itu 11, jadi waiting time-nya. Pada P3 24 dikurang 10 hasilnya 14. Dan terakhir P4 itu 5 dikurang 4 hasilnya 1. Jadi itu kita mendapatkan turnaround time dan waiting time. Lalu kita mencari rata-rata dari turnaround time dan waiting time. Jadi di sini ada rata-rata dari turnaround time yaitu 14. Jadi bagaimana mendapatkannya? Jadi keseluruhan dari turnaround time-nya ini kita jumlahkan. Jadi 9 tambah 18 tambah 24 ditambah 5 yang menghasilkan 56 dibagi banyaknya proses yaitu 4. Jadi 56 dibagi 4 hasilnya 14. Dan selanjutnya itu adalah rata-rata dari waiting time. Jadi sama seperti turnaround time, kita jumlahkan keseluruhan waiting time-nya. Jadi 4 ditambah 11 yaitu ditambah 14 ditambah 1 yang menghasilkan 30. Dibagi banyaknya proses yaitu bagi 4 menghasilkan 7,5. Berikut adalah hasil akhirnya. Selanjutnya kita menganalisis kelebihan dan kekurangan dari MLQ ini. Jadi kelebihannya itu adalah yang pertama, mengelompokkan proses lebih terstruktur, yang dimana multi-level queue ini memisahkan proses seperti sistem, interaktif, dan batch ke dalam antrian yang berbeda, sehingga manajemen proses menjadi lebih terorganisir atau lebih terstruktur, sehingga pemisahan ini tiap kelompok proses dapat dikelola secara independen tanpa saling mengganggu satu sama lain. Lalu yang kedua, penjadwalan lebih mudah diprediksi. Yang dimana karena prioritas antrian lebih bersifat tetap, administrator sistem dapat dengan mudah memprediksi bagaimana proses akan dijadwalkan. Hal ini sangat membantu dalam perencanaan dan pemantauan kinerja sistem secara keseluruhan. Lalu yang ketiga, respons sistem menjadi lebih baik dan lebih cepat. Proses interaktif dan sistem mendapatkan prioritas lebih tinggi, sehingga menghasilkan waktu respon yang lebih baik untuk tugas yang berpusat pada pengguna, sehingga membuat pengalaman pengguna terasa lebih cepat dan responsif, terutama pada aplikasi yang membutuhkan interaksi langsung. Lalu yang keempat, cocok untuk banyak jenis proses. Jadi multi-level queue ini cocok untuk sistem yang menangani berbagai macam tipe proses, karena beberapa antrian dapat dirancang untuk beban kerja yang berbeda. Setiap antrian dapat dikonfigurasi secara mandiri sesuai karakteristik dan kebutuhan beban kerja masing-masing. Lalu yang kelima, proses penting mendapatkan prioritas utama. Jadi pada multi-level queue ini memastikan proses kritis tidak tertunda di belakang tugas yang tidak penting. Dengan mendapatkan proses kritis di antrian berprioritas tinggi, sistem selalu menjamin proses tersebut mendapatkan layanan CPU lebih dahulu. Lalu yang keenam itu, algoritma scheduling dapat disesuaikan. Jadi setiap antrian dapat menggunakan algoritma penjadwal yang lebih sesuai. Misalnya round robin untuk pada proses interaktif, FCFS untuk proses batch, sehingga fleksibilitas ini memungkinkan kita untuk setiap antrian dioptimalkan secara individual sesuai karakteristik prosesnya. Sekian dari kelebihannya, lanjut kita ke kekurangan dari multi-level queue scheduling ini. Jadi yang pertama, pemanfaatan CPU bisa kurang optimal. Ketika antrian berprioritas tinggi kekurangan beban kerja, CPU bisa tetap idle atau mengganggu sementara proses prioritas lebih rendah menunggu untuk dieksekusi. Jadi kondisi ini menyebabkan pemborosan sumber daya CPU karena tidak dimanfaatkan secara optimal meskipun ada pekerjaan yang menunggu. Lalu yang kedua, proses tidak dapat pindah antrian. Setelah ditempatkan di suatu antrian, proses itu tidak dapat berpindah ke antrian yang lain, sehingga menyebabkan ketidakefisienan jika tipe beban kerja berubah.
Keterbatasan ini membuat sistem tidak mampu beradaptasi ketika karakteristik sebuah proses berubah selama masa hidupnya. Lalu yang ketiga, pengelolaan sistem lebih kompleks. Pengelolaan beberapa antrian sekaligus membutuhkan lebih banyak pencatatan dan sumber daya dari sistem. Semakin banyak antrian yang digunakan, semakin besar pula beban yang harus ditanggung oleh sistem operasi dalam mengelola seluruh antrian tersebut. Yang keempat, ketidakseimbangan penggunaan CPU. Beberapa antrian dapat mendominasi waktu CPU sementara antrian lainnya jarang mendapat kesempatan untuk dieksekusi. Situasi ini menciptakan ketidakseimbangan distribusi sumber daya yang dapat menurunkan kinerja keseluruhan sistem. Lalu yang kelima, kurang adaptif pada sistem dinamis. Pada beban kerja dunia nyata, di mana perilaku proses dapat berubah. Antrian yang sifatnya tetap mengurangi fleksibilitas dan kemampuan adaptasi sistem. Akibatnya, MLQ kurang ideal untuk diterapkan pada lingkungan yang bersifat dinamis dan tidak dapat diprediksi. Dan yang terakhir itu, risiko starvation pada proses berprioritas rendah. Ketika antrian memiliki jumlah proses yang besar memiliki prioritas tinggi dari antrian lain, proses di antrian prioritas lebih rendah dapat mengalami starvation karena tidak mendapatkan waktu CPU. Kondisi starvation ini bisa berlangsung sangat lama dan menyebabkan proses prioritas rendah tidak pernah selesai dieksekusi. Setelah itu dari penjelasan materi saya, karena sudah selesai penjelasannya, maka berakhir pula sesi pemaparan materi tentang penjadwal CPU lanjutan dari kelompok 2. Sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika terdapat kesalahan kata. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih.